Bab 2111, Kota Misterius. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang, hilangnya bulan, satu-satunya dari 32 master yang dilarang, saya tidak menyangka itu adalah Paviliun Lingxuan. Selanjutnya, orang-orang yang tersisa, juga mengungkapkan identitas mereka, meninggalkan token untuk Yesuan, dan kemudian ini bergegas pergi. Yesuan juga dapat memahami Xingqian saat ini. Setelah bertahun-tahun, saya masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dalam 20.000 tahun, di alam para dewa, itu mungkin tidak permanen, tetapi itu pasti waktu yang singkat. Bagaimanapun, mereka hanya dewa. Selama 20.000 tahun, itu memang waktu yang lama bagi mereka, waktu. Tunggu sampai semua orang pergi. Yesuan mulai memikirkan urusannya sendiri. Pada titik ini, dia telah lulus ujian tingkat pertama. Namun, Yesuan tidak tahu, tingkat kedua ini, apa itu. Tentu saja, pada saat yang sama dengan lintasan pertama, Yesuan juga telah melewati Tongtianxia ini. Sekarang, Yesuan dapat memilih untuk pindah atau memilih untuk pergi. Namun, tugas acak memperbaiki sistem adalah meminta Yesuan untuk menjelajahi seluruh wilayah. Jika lembah absolut ini adalah tempat umum, itu tidak buruk. Poin utamanya adalah bahwa lembah absolut ini hanyalah cobaan tak berujung dari Dewa Tuhan. Hanya tingkat pertama, itu telah menunda Yesuan begitu lama, lalu, tingkat kedua, tingkat ketiga. Bahkan, Yesuan tidak tahu, pada akhirnya, berapa banyak tingkat yang menunggunya. Setelah ragu-ragu sebentar, Yesuan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan. Setidaknya, Yesuan belum menemui bahaya sejauh ini. Teruskan. Yixuan tidak menemukan sesuatu yang istimewa sampai dia tiba di sebuah kota kecil. Ya, di lembah yang luas ini, ada orang-orang, ada desa-desa. Yesuan melangkah keluar dan bersiap untuk memasuki kota. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba datang ke Yesuan. Ujian, selamat, melangkah ke ujian kedua, ya, tidak mudah, 30.000 tahun, kamu masih 30.000 tahun pertama. Yang pertama datang ke level keduaku. Ujian pas keduaku sangat sederhana. Aku bisa melihat kota di depanku. Aku bisa memberitahumu bahwa orang-orang di kota itu semua dikalahkan oleh pas kedua dan kemudian disegel olehku secara permanen. Dan ujian keduamu adalah membunuh naga kuno. Menurut aturan, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian di bawah para dewa. Namun, karena kamu dapat melewati level pertama dan membuktikan kekuatanmu, maka aku akan memberimu hak istimewa. Kamu dapat pergi ke kota untuk memilih 4 pengikut, bersamamu untuk melakukan tugas, yakinlah, mereka pasti akan bersumpah esensi Tuhan mereka sendiri, patuhi milikmu. Setelah itu, ilusi ini menghilang. Di mana, bagaimana kamu bisa menjadi kebajikan, bisakah kamu mengatakan lebih dari 2? Yesuan tertekan, dan pas pertama Dewa Pelindung, aku membuat pengenalan diri dan mengatakan hadiahnya. Tingkat kedua ini bagus. Jika tidak ada yang berlebihan, maka itu akan tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Melihat kota di depan, Yesuan tahu bahwa dia harus melakukan uji coba ini. Karena, saat ini, di belakangnya, dia telah meletakkan larangan yang jauh lebih kuat dari larangan pertama. Yesuan selangkah demi selangkah menuju kota. Namun, diketahui bahwa yang lain belum tiba. Tetapi orang-orang di kota itu telah menatapnya dengan mata yang berbeda. Bagaimana ini terjadi? Yesuan memiliki pandangan sekilas. Kerajaan surgawi. Sebenarnya, mereka semua adalah dewa yang kuat. Lembah yang aneh dan unik ini, sejauh ini, siapapun yang dilihat oleh Yesuan, semuanya ada di surga. Apakah ada rahasia dalam hal ini? Yesuan sedikit mengernyit, tetapi masih berjalan ke depan. Hei, manusia berukuran sedang. Aneh, nak, dari mana kamu berasal? Mengapa? Hanya orang-orang setengah baya, tetapi juga memasuki uji coba para dewa kuno. Tepat ketika Yesuan baru saja memasuki kota, seseorang segera bertanya kepadanya. Yang ditanya adalah seorang pemuda yang terlihat canggung dan tampaknya sedikit lebih tua dari Yesuan. Tentu saja, Yesuan tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah karakter tingkat kuno. Bagaimanapun, penjaga para dewa tingkat kedua, kata Yesuan adalah orang pertama yang mencapai tingkat kedua dalam 30.000 tahun. Dengan kata lain, orang-orang di sini, paling tidak,
telah terperangkap selama lebih dari 30.000 tahun. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi mendengar satu orang di sebelahnya bergegas berbicara. Ada begitu banyak tabung, karena bisa masuk ke sini, maka itu terbukti sebagai pembuat uji coba, dan melalui uji coba pertama, kita semua adalah orang-orang yang telah gagal dalam uji coba dan hanya dapat membentuk tim untuk kedua kalinya. Uji coba, sekarang, sulit untuk datang ke seseorang, lakukan begitu banyak. Ketika pria itu selesai, dia langsung bertanya kepada Ye Xuan. Hei, nak, apakah kamu mencari rekan setim, bagaimana denganku? Hu Laosan, kamu tidak bisa bersikap baik, 30.000 tahun yang lalu, ketika 9 pisau datang, kamu hanya mengikuti, kali ini, apakah kamu masih malu? Bagaimana mungkin aku tidak? Oh, tidak ada aturan bahwa setiap orang harus bergiliran untuk melakukan tugas, dan tidak ada aturan bahwa setiap orang hanya dapat melakukan beberapa tugas. Selama aku bersedia, bahkan jika aku pergi setiap saat, bagaimana? Aku tidak tahu malu, Hu Laosan, wajahmu semakin tebal. Titik. Ye Xuan masih tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, orang-orang ini, tetapi mereka bertengkar terlebih dahulu. Tentu saja, Ye Xuan tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia ada di depannya, tetapi ratusan hari Tuhan. Tiba-tiba, Ye Xuan merasa bahwa pakaiannya telah ditarik. Ye Xuan menoleh dan melihat seorang gadis berdiri di depannya. Oh, kalian akan mencari rekan setim, selesaikan tugas kalian bersama-sama, jangan khawatir tentang mereka, pilih siapa rekan setimmu, itu hak kalian sendiri. Namaku Bai Hua, jika kamu memilihku sebagai rekan setimmu, aku bahkan bisa memberimu keuntungan yang tidak bisa kamu dapatkan. Seperti yang kukatakan, gadis ini, yang juga mengedipkan mata pada Ye Xuan, jelas terlihat jelas. Tentu saja, Ye Xuan tidak memperhatikannya. Namun, situasi saat ini memang membuat Ye Xuan agak bingung. Orang-orang ini, apa yang sedang terjadi, dan, di kota ini, apa yang sedang terjadi? Oke, diamlah. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Orang-orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua datang. Wali kota, wali kota. Ketika semua orang melihat lelaki tua ini, mereka membiarkan mereka pergi. Wali kota, sekelompok dewa dari para dewa. Orang baik, ini benar-benar semakin menarik. Si kecil, kamu di sini untuk memilih rekan setimmu. Menurut peraturan, semua orang di kota ini, selama kalian saling bersedia, kalian dapat membentuk tim kecil dan menjalankan tugas bersama-sama. Mengenai siapa yang kamu pilih, itu adalah keputusanmu sendiri. Bisakah kamu memilih beberapa rekan setim? Wali kota, Anda tidak tahu harus bertanya apa, siapa yang tidak tahu, aturan di sini adalah setiap orang hanya dapat memilih satu tim. Seseorang tampaknya sedang membicarakan sesuatu, tetapi kata-katanya belum selesai, tetapi dia langsung ada di sana. Karena Ye Xuan mengulurkan tangan, dibandingkan dengan 4 jari. Saya dapat memilih 4 rekan satu tim. Boom, singkatnya, biarkan seluruh kota mendidih. 4. Ternyata 4. Ketahuilah bahwa setiap tugas mereka hanya diperbolehkan membawa rekan satu tim. Namun, anak ini sebenarnya 4. Namun, ketika saya memikirkan kultivasi Ye Xuan yang hanya orang-orang setengah baya, hati orang-orang ini hilang. Bagaimanapun, sejauh yang mereka ketahui, untuk memasuki ujian tak berujung tertinggi ini, kebutuhan minimum adalah para dewa untuk berkultivasi. Dan alam para dewa, Ye Xuan, yang pertama, bahkan orang ini yang telah berada di kota selama jutaan tahun, adalah pertama kalinya melihat seorang penguji di bawah para dewa. Anda berkata, Anda, dapatkah Anda membawa 4 orang dan Anda untuk melakukan misi sekali? Kota itu bertanya dengan sangat aneh. Ya, 4. Ye Xuan menjawab dengan tegas. 4, ternyata 4. Benarkah kali ini salah menjaga para dewa? Ada banyak orang yang berbicara. Ye Xuan, memikirkan urusannya sendiri, bertanya, Wali kota, mengapa orang-orang di kota ini semuanya dikultivasikan oleh para dewa? Apakah Anda telah terperangkap selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menerobos? Oh, menerobos, nak, Anda datang, jadi Anda tidak tahu itu normal. Kota ini, juga dikenal sebagai kota abadi, yang dia maksud, adalah orang-orang di dalamnya. Mereka yang terperangkap di sini jika misi gagal akan selalu diperbaiki dalam kultivasi mereka di sini, karena tidak ada kekuatan sihir di sini.
Di kota kecil ini, semua orang abadi, tetapi sayangnya, jika Anda tidak menyelesaikan tugas, Anda tidak akan pernah bisa pergi, dan tidak ada cara untuk berkultivasi. Kota abadi, ada kehadiran seperti itu. Untuk sementara waktu, Yesuan menjadi semakin sulit untuk merenungkan para dewa kuno yang mengatur ujian tanpa akhir ini. Inilah orang kuat seperti apa yang dapat membuat tangan sebesar itu. Anda harus tahu bahwa bahkan Tuhan, jika kekuatannya habis atau para dewa hancur, maka ia akan mati. Sekarang ada tempat seperti itu yang dapat Anda tinggali selamanya. Tentu saja, jika Anda tidak dapat berkultivasi dan Anda tidak dapat pergi, hari seperti itu memang merupakan siksaan. Pada saat ini, karena Yesuan mampu membawa 4 orang untuk melakukan tugas tersebut, orang-orang kota dan kota semuanya kehilangan ekspresi gembira. Anda tahu, mereka terjebak di sini karena misi mereka gagal. Dan tingkat kedua ini, tugas setiap orang sebenarnya sama, yaitu membunuh sasaran. Namun, 2 orang akan membunuh target dan pergi untuk membunuh target dengan 5 orang. Secara alami jelas bahwa tingkat keberhasilan kombinasi mana yang lebih tinggi. Bawa aku, biarkan aku pergi bersamamu untuk melakukan tugas. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, kamu tidak akan menyesalinya. Untuk sesaat, suara semua orang lebih besar. Yesuan melihat orang-orang ini, dan dia memiliki sedikit pengetahuan tentang kota itu. Orang-orang di kota ini tampaknya tidak istimewa, tetapi sebenarnya, semua orang di dalam ditekan, dan hanya ada satu cara untuk pergi, menunggu percobaan pertama, bersamanya. Bekerja sama dan bunuh target sebelum Anda dapat pergi. Pada saat yang sama, di atas kota, jelas dilarang untuk bertarung, tidak melihat bagaimana orang-orang ini bertengkar, tetapi tidak ada seorang pun. Yesuan sekarang mengerti mengapa Dewa Pelindung tingkat kedua, tadi, kalimat terakhir akan mengatakan, biarkan Yesuan dengan santai memilih pengikut, dan bahkan jika Yesuan meminta esensi para dewa, tidak ada yang akan menolak. Karena, orang-orang di sini, ingin pergi, hanya ada satu cara. Dan Yesuan, orang pertama yang masuk ke sini selama lebih dari 30.000 tahun. Esensi para dewa, momentumnya adalah pecahan para dewa. Selama Anda mencapai kultivasi para dewa yang disebutkan di atas, Anda akan mengolah keilahian Anda sendiri. Dapat dikatakan bahwa keilahian ini tidak hanya berguna tetapi juga lebih, itu setara dengan sumber kehidupan setiap orang. Menyerahkan esensi para dewa berarti menyerahkan hidup Anda sendiri. Yesuan tidak ragu-ragu dan berkata, langsung, saya memilih poin pertama dari rekan satu tim saya dan menyerahkan esensi dewa Anda. Setelah misi selesai, saya akan memberi Anda kebebasan. Jika Anda dapat mencapai ini, maka Anda dapat mendaftar sekarang. Itu benar. Apa? Tanda tanya petik 2. Kali ini, semua orang terdiam. Menyerahkan pecahan para dewa sama saja dengan menjadi budak orang-orang di depan Anda. Jangan meremehkan pecahan dewa, selama Yesuan memiliki pecahan dewa mereka sendiri, maka, ingin membunuh mereka, tetapi hanya di antara mereka. Berikan hidup Anda kepada orang asing, dan tetaplah menjadi pemuda yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Tentu saja, tidak ada yang mau setuju. Namun, penantian yang lama telah lama melenyapkan kesabaran orang-orang ini. Keluar dan meninggalkan tempat hantu ini adalah satu-satunya pikiran di benak banyak orang. Akhirnya, seseorang berdiri dan berkata kepada Yesuan, baiklah, aku bersedia menyerahkan esensi para dewa dan mengikuti tugas bersamamu. Dewa medium. Sebenarnya itu adalah dewa medium, Yesuan sedikit berbeda. Tentu saja, dia tidak akan bisa menunjukkannya sekarang. Dia mengambil alih pecahan para dewa yang diserahkan oleh pria itu. Pengikut pertama ditemukan. Ada 3 tempat. Mulut Yesuan sedikit miring. Dengan yang pertama ini, Yesuan percaya bahwa jauh lebih mudah untuk merekrut orang di belakang. Benar saja, melihat seseorang telah memimpin, akhirnya, seseorang keluar lagi. Dan, dengan orang ini, ada lebih dari selusin orang yang juga berdiri. Pergi dari sini, selalu ada harga yang harus dibayar, orang-orang ini telah terperangkap di sini terlalu lama. Misalnya, orang pertama yang menyerahkan pecahan-pecahan ketuhanan, di sini, telah terperangkap selama 300.000 tahun. Sekelompok besar dewa, secara aktif dan antusias memberi Yesuan untuk diikuti. Yesuan senang saat ini. Begitu esensi para dewa sudah dekat, maka, ketika Yesuan ingin melepaskan mereka,
itu sudah sesuai dengan suasana hati Ye Xuan sendiri. Segera, Ye Xuan memilih 3 lainnya. Tanpa kecuali, mereka semua adalah dewa berukuran sedang. Ketiga orang ini, di antara orang-orang yang mendaftar, adalah yang paling kuat. Beberapa orang mungkin menyesalinya, tetapi tidak peduli apakah mereka dipilih atau tidak dipilih, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Ketika Ye Xuan memilih untuk mengikutinya, sosok dirinya dan keempat orang itu tiba-tiba menghilang dari kota. Ternyata Dewa Pelindung tingkat kedua, telah memperhatikan kota ini, tepatnya, memperhatikan setiap gerakan Ye Xuan. Sampai sekarang, para talenta itu berpikir untuk bertanya kepada Ye Xuan, apa misinya. Sebenarnya, tugas tingkat kedua ini, meskipun semua orang membunuh target yang ditunjuk, tetapi juga sangat berbeda. Mungkin, orang-orang ini akan sangat ingin bergabung dengan tim Ye Xuan, salah satu alasannya, ketakutan adalah bahwa perbaikan Ye Xuan cukup rendah. Benar, Saudara Ye, apa misimu? Nama pidato itu adalah Li Lei, nama yang sangat umum. Pada saat ini, dia menatap Ye Xuan dengan sedikit kebingungan. Jelas, untuk masa depannya, dia tidak memiliki pegangan di dalam hatinya. Ye Xuan menatap Li Lei tanpa menyembunyikan apapun. Dia langsung menjawab, aku mencoba membunuh naga kuno. Apa yang kamu bicarakan? Naga kuno, itu sebenarnya naga kuno. Suara Ye Xuan baru saja jatuh, dan dia melihat keempat orang itu semua dengan mata ngeri, seolah-olah mereka mendengar hal-hal yang mengerikan. Ada apa denganmu? Apakah itu takut? Ye Xuan menyeringai, meskipun dia tidak tahu seperti apa keberadaan naga kuno ini, tetapi setidaknya dia berani menantang. Demi nama naga kuno, aku takut pada penampilan orang ini. Ye Xuan masih cukup meremehkan. Li Lei menatap Ye Xuan, wajahnya sangat jelek. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ye Xuan, oh, aku tidak menyangka bahwa misimu ternyata adalah naga kuno. Ini benar-benar tugas yang mustahil. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Dewa Pelindung akan menugaskan tugas ini kepadamu. Tidak heran itu akan membuatmu memilih 4 orang bersama-sama, tetapi bahkan jika kita bersama, tidak ada peluang untuk menang. Apakah ini sangat serius? Ye Xuan dapat melihat bahwa Li Lei mengatakan yang sebenarnya, artinya, di dalam hati Li Lei, naga kuno ini benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, Ye Xuan belum melihatnya sama sekali, jadi saat ini, dia tidak mengerti suasana hati Li Lei. Hei, ini serius, katakan saja yang sebenarnya, hanya ada satu naga kuno. Itu adalah keberadaan yang paling kuat dalam ujian kedua. Karena kamu sudah mencobanya, kamu harus tahu bahwa di sini, itu hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang telah diperbaiki oleh para dewa. Dan naga iblis kuno adalah puncak para dewa, meskipun itu karena lingkungan khusus di sini, wilayahnya ditekan dan tidak dapat dipromosikan, tetapi itu adalah peninggalan kuno, tidak hanya tubuhnya yang kuat, tetapi juga memiliki beberapa kekuatan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa bagi kita, tidak ada peluang untuk menang setengah poin. Li Lei menyelesaikannya dalam satu napas, dan kemudian dia menghela nafas dengan orang lain. Sepertinya dia merasa bahwa kali ini, tidak ada kesempatan untuk mengalahkan naga kuno, dan dengan demikian dia ditinggalkan di sini, dan bahkan lebih mungkin untuk mati di sini. Ye Xuan sedikit tertegun, dan alisnya berkerut erat. Dari perkataan Li Lei, Ye Xuan juga mendengar bahwa naga kuno ini tidak menganggur. Namun, Ye Xuan tidak berpikir bahwa ini benar-benar tugas yang belum terselesaikan. Bahkan Ye Xuan merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Naga iblis kuno yang ada di puncak para dewa, jika Ye Xuan berhasil membunuh, maka hadiahnya sungguh tak terbayangkan. Jika itu adalah level promosi, maka Ye Xuan hampir dapat memastikan bahwa hanya naga kuno itu akan memberinya kesempatan untuk menyerang para dewa. Tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa sistem tersebut dapat memperoleh persentase perbaikan tertentu. Namun, bagaimanapun juga, apakah itu untuk mendapatkan peningkatan level atau mendapatkan perbaikan sistem, bagi Ye Xuan, itu pasti merupakan keuntungan besar. Oleh karena itu, naga kuno ini, Ye Xuan sudah mati. Ye Xuan mendongak dan menatap keempat orang itu, tetapi dia sama sekali tidak khawatir tentang apapun. Pecahan-pecahan dari keempat orang ini ada di tangan Ye Xuan, bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya dapat mengikuti Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan bahkan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak,
tetapi berjalan lurus ke depan. Lokasi tempat mereka sekarang dipindahkan adalah hutan. Namun, ini bukan hutan biasa, melainkan hutan lava, tempat hanya pohon aneh yang dapat tumbuh. Pohon api lava, karakteristik terbesar dari jenis pohon ini adalah ia tumbuh di magma. Tentu saja, jenis pohon ini sebenarnya merupakan bahan yang bagus untuk dimurnikan. Namun, Yesuan sekarang tidak dapat tertarik pada pohon api lava ini. Yesuan membawa 4 orang dan dengan hati-hati berjalan melalui hutan pohon api lava. Mereka dengan hati-hati mencari setiap sudut yang memungkinkan untuk menemukan naga kuno. Naga kuno ini menyukai magma, dan sebagian besar waktu mereka beristirahat di magma. Tiba-tiba, ledakan keras tiba-tiba terdengar, tetapi itu bukan guntur, tetapi bersin dari beberapa makhluk. Di sana, Yesuan tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke tempat suara itu keluar. Lilei dan yang lainnya telah mengikuti sisi Yesuan, dan mereka lebih baik di depan. Saat ini, mereka ragu-ragu. Lilei pertama kali berhenti di depan Yesuan. Itu, kataku, saudara Ye, atau mari kita menyerah, sihir kuno ini asteris bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Jika kita sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Yesuan diblokir oleh Lilei dan harus berhenti. Kamu, apakah kamu pikir begitu? Yesuan menoleh dan bertanya pada 3 lainnya. Ketiganya buru-buru menjawab, ya, ini adalah naga kuno, kita, bagaimana mungkin itu lawannya? Kita sekarang sudah lewat, itu hanya dikirim ke kematian. Ye Xiaoyou, lebih baik, lupakan saja. Yesuan menatap keempat orang itu dengan samar. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa cara khusus, maka tidak ada cara untuk mengusir orang-orang ini. Tampaknya mereka terlalu baik untuk mereka, dan mereka berpikir bahwa Yesuan begitu baik. Kalian hanya punya 2 pilihan sekarang, atau kalian dapat bekerja sama untuk membantuku membunuh naga kuno, dan kemudian aku akan memberimu kebebasan. Atau, kalian dapat memilih untuk membiarkanku menghancurkan pecahan dewa kalian sekarang. Nada bicara Yesuan sangat acuh tak acuh, seolah mengatakan bahwa cuacanya sangat bagus hari ini, begitu santai. Namun, begitu kalimat itu selesai, keempat orang itu langsung mengubah wajah mereka. Dewa itu hancur, tetapi akan mati. Yesuan benar-benar membawa para dewa untuk mengancam mereka. Sampai sekarang, bakat-bakat ini benar-benar bereaksi. Mereka sama sekali tidak setara dengan Yesuan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan Yesuan. Sejak awal, mereka mulai dengan membagikan dewa mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa itu adalah teman baik, rekan Yesuan, mengatakan bahwa sulit untuk didengarkan, akarnya adalah pelayan Yesuan, budak. Apa kualifikasi mereka untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini? Dalam sekejap, wajah keempat orang itu berubah drastis, lalu mereka terdiam. Ya, mereka tidak punya hak untuk memilih, mereka hanya bisa menuruti keputusan Yesuan, bagus. Kami tahu, suara Lilei sangat dingin. Jelas, suaranya penuh permusuhan terhadap Yesuan. Namun, apa yang dipikirkannya, Yesuan hanya memiliki 1 hari dan pecahan keilahiannya, maka dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk melawan. Yesuan mengangguk dan tidak memberi mereka pelajaran. Mereka menanggapi identitas mereka saat ini. Baiklah, lanjutkan, aku berkata bahwa Yesuan, selama kamu membantuku membunuh naga kuno ini, maka aku akan memberimu kebebasan. Tentu saja, yang terbaik bagimu adalah berdoa dan tidak kalah dalam pertempuran. Selain itu, aku mengingatkanmu bahwa jika kamu datang dengan kekuatan penuh, tidak seorang pun boleh bermalas-malasan. Karena kalian semua tahu bahwa naga kuno ini tidak mudah dihadapi, maka kalian harus mengerti bahwa jika kalian tidak datang dengan semua kekuatan kalian, itu tidak mungkin. Membunuh. Oh, jika aku mati, apakah kamu pikir kamu masih punya cara untuk hidup? Ancaman merah, ancaman telanjang bulat. Namun, ketika aku mendengar kata-kata Lilei dan yang lainnya, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa itu adalah setengah kata. Yesuan, kalimat ini, mereka tidak mengerti. Pada saat ini, Yesuan melambaikan tangannya, dan semua tulang pedang yang menyatu di depan dipanggil. Benda-benda ini, meskipun tidak terlalu berguna untuk menjelajahi jalan dan menemukan lokasi naga kuno. Dengan perintah Yesuan, dalam sekejap, semua pendekar pedang buas bergegas ke depan, dan tugas mereka hanya memimpin naga kuno.
Titik 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 titik. Boom, suara keras. Pada saat yang sama, perintah sistem juga berdering. Hei, tulang pedang sudah mati, dan tuan rumah perlu mengonsumsi hati untuk bangkit kembali. Ye Xuan tidak peduli dengan saran ini, tetapi matanya tiba-tiba berubah. Di sana, dalam sekejap, Li Lei dan 4 orang lainnya segera bergegas. Arah itu adalah arah kematian tulang, dan ketika Ye Xuan melihat penampilan naga kuno, saya menyadari mengapa Li Lei dan yang lainnya mengatakan bahwa naga kuno ini tidak dapat dikalahkan. Saya melihat naga-naga kuno itu ditutupi sisik-sisik merah tua, dan sisik-sisik itu tidak hanya bersinar dengan cahaya ungu samar, tetapi juga meledak dari waktu ke waktu. Xuan Huo Sengjin, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sisik-sisik naga kuno semuanya adalah Xuan Huo Sengjin. Apakah ini benar-benar makhluk? Anda harus tahu bahwa Xuan Huo Sengjin adalah material super yang terbuat dari batu emas gelap yang tumbuh di dasar gunung berapi, dikombinasikan dengan jantung pohon Wanyanling dan esensi misterius alam semesta. Dapat dikatakan bahwa senjata sihir pertahanan yang disempurnakan dengan Xuan Huo Sengjin setidaknya 2 kali lebih kuat daripada senjata sihir pertahanan pada level yang sama. Namun, naga ajaib kuno ini, Anda dapat memurnikan Xuan Huo Sengjin yang langka ini sebagai skala. Sulit dibayangkan. Tentu saja, meskipun demikian, mungkinkah Ye Xuan takut? Apa yang kalian lakukan? Kalian berempat, bersama-sama. Ye Xuan memerintahkan Li Lei dan yang lainnya untuk memberi perintah. Pada saat ini, Li Lei dan 4 orang lainnya sangat jelas dalam pikiran, tidak peduli seberapa kuat naga kuno di depan mereka, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk bertahan hidup kecuali mengalahkan naga kuno ini. Oleh karena itu, dengan perintah Ye Xuan, keempat orang ini tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengorbankan senjata ajaib mereka. Naga kuno sialan, hari ini, lelaki tua itu harus menjadi seorang pejuang yang merupakan naga. Orang yang berbicara bernama White Broken, dan tangannya adalah pisau, tajam dan tak tertandingi. Setelah perintah Ye Xuan, Bai Bian tidak akan ragu untuk langsung memotongnya. Pisau ini, dia tidak memiliki sedikit pun untuk menahan tangan, dapat dikatakan bahwa itu telah menggunakan kekuatan penuhnya. Berikan aku untuk mati. Juli Sentong memberkati. Berkat sihir Tianyan, membunuh, ledakan, cahaya yang kuat langsung menyerupai naga kuno. Pada saat ini, naga iblis kuno, tepatnya, belum sadar kembali, tetapi masih tidur. Oleh karena itu, pisau patah putih langsung mengenai. Sangat disayangkan bahwa meskipun pisau ini telah habis, tetapi naga iblis kuno, sangat mudah untuk dibunuh. Sinar cahaya yang sangat besar berhasil masuk ke tubuh naga kuno, dan bahkan dapat dikatakan bahwa naga kuno tidak memiliki pertahanan sedikitpun. Namun, hasilnya hanya goresan dangkal. Raungan, naga kuno menderita kesakitan dan mengeluarkan suara keras. Kemudian, saya melihatnya berteriak di mulut, dan sedikit naga menyembur keluar. Naga sihir kuno ini, dengan tubuh besar lebih dari 30 meter, meskipun lebih kecil dari makhluk yang pernah dilihat Ye Xuan sebelumnya, tetapi ini tidak mewakili serangan naga kuno, daripada 10.000 meter, 100.000 meter, atau bahkan jutaan makhluk beras itu tinggi dan lemah. Napas naga dari mulut raksasa itu mengerikan. Orang tua itu dalam bahaya. White berkabung, aku ingin melarikan diri. Napas naga dari naga kuno itu benar-benar dapat menghalangi ruang, sehingga tidak ada cara untuk menggunakan trik khusus untuk pergi. White ketakutan dan pucat, mengira bahwa dia sudah mati kali ini. Namun, pada saat ini, Li Lei menembak. Kakak White takut. Li Lei melintas dan melemparkan senjata ajaib seperti sutra dari tangannya. Dia langsung membungkus White dan kemudian menariknya kembali. Semua ini, tetapi dilakukan dalam sekejap mata, itu adalah pemahaman diam-diam. Pada saat yang sama, dua lainnya juga dengan cepat menembak, menghabiskan semua upaya untuk menyerang naga sihir kuno. Ye Xuan telah mengatakan bahwa jika mereka ingin hidup, maka mereka hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya dengan membunuh naga kuno ini, mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada yang akan menyimpannya sama sekali. Tentu saja, Ye Xuan sebenarnya tidak menganggur. Tiba-tiba, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh Ye Xuan. 4 dewa hari menengah, 1 puncak dan dewa lainnya. Pertarungan antara 5 pemain kuat, bahkan jika itu adalah akibat dari pertempuran, Ye Xuan mungkin malu jika dia tidak berhati-hati.
apalagi membiarkannya berpartisipasi. Namun, tidak bertarung, tidak berarti bahwa Ye Xuan tidak dapat membantu. Sistem, dapatkah Anda membantu saya menganalisis data naga kuno ini, dan kemudian memberi saya kelemahannya? Ya, Ye Xuan sekarang beralih ke sistem. Sistem mengatakan ketika kesalahan terjadi, kali ini perbaikan akan ditantang dengan keinginan Ye Xuan. Meskipun jadwal perbaikan saat ini hanya 5%, itu setara dengan membuka sistem. Kemudian, selama Ye Xuan bersedia, sekarang mungkin untuk mulai mengintegrasikan fungsi-fungsi baru sistem. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa naga iblis kuno terkenal dengan kekuatan pertahanannya yang kuat. Itu adalah naga alien kuno. Naga iblis kuno hanya memiliki kekuatan pertahanan yang sedikit lebih rendah pada sisik belakang dan bawah seluruh tubuh. Pada saat yang sama, itu juga yang paling dekat dengan kehidupannya. Sumbernya ditemukan. Disarankan agar tuan rumah mencari tahu skala terbalik dan dengan demikian membunuh naga kuno. Petik 2. Nah, bagaimana dengan sisik? Oke, kalau begitu, Ye Xuan akan melihatnya, apa antiskala dari naga kuno. Konon, semua naga akan memiliki sisik terbalik di tubuhnya. Sisik terbalik ini, secara sederhana, adalah sisik khusus yang tumbuh berlawanan arah dengan sisik lainnya. Hanya ada satu naga di setiap naga, dan pasti ada satu. Mengapa demikian? Ye Xuan tidak dapat menjelajahinya. Ia hanya tahu bahwa sisik tersebut adalah kesempatan untuk membunuh naga kuno. Li Lei, kau melompat ke punggungnya. Sisik anti naga kuno ada di punggungnya, dan ia menemukan sisik terbalik, dan ia dapat membunuh naga kuno ini. Ye Xuan berteriak dan mengarahkannya langsung ke Li Lei dan yang lainnya. Pada saat ini, naga kuno sudah dalam keadaan marah. Tentu saja, siapapun yang tidur nyenyak, tetapi dibangunkan oleh pisau, diperkirakan akan marah. Seluruh tubuh naga kuno menerjang api ungu merah, dan napas naga di mulut terus-menerus dikeluarkan. Napas naga ini adalah naga kuno, dan itu juga merupakan metode serangan dasar setiap naga. Itu tidak memerlukan waktu persiapan dan tidak menghabiskan banyak waktu. Selama dia mau, dia bahkan bisa terus muntah. Namun, jangan berpikir bahwa ini tidak dikonsumsi, itu akan menjadi lemah. Pada saat ini, di sekitar naga kuno, pohon-pohon api lava yang malang itu juga langsung dicairkan oleh naga dengan suhu yang mengerikan. Napas naga dari naga kuno ini bahkan beberapa kali lebih panas daripada magma terpanas. Li Lei dan yang lainnya segera bertemu. Tulong pertama-tama mencari skala tandingan, ini dapat dianggap sebagai akal sehat. Namun, skala setiap naga tidak diragukan lagi merupakan inti dari pertahanan mereka, dan mereka akan mencoba menyembunyikan keberadaannya. Dalam keadaan normal, mudah untuk mengetahui posisi naga terhadap skala. Tanpa diduga, Ye Xuan benar-benar mengetahui posisi naga iblis kuno terhadap skala. Ini tidak diragukan lagi bagi mereka berempat untuk melihat fajar lagi. Bunuh. Keempat pria itu bergegas ke masa lalu lagi. Dan Ye Xuan, tetapi hanya bisa melihat ke samping tanpa daya. Faktanya, diperkirakan bahwa bahkan jika sistemnya utuh, Ye Xuan tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran seperti itu. Jadi, dari menunggu, Ye Xuan tidak dapat melakukan apapun lagi. Pertarungan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sebenarnya, bagaimana mungkin naga kuno tidak tahu pentingnya sisik mereka sendiri? Oleh karena itu, Li Lei dan yang lainnya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menembak. Namun, seiring berjalannya pertempuran, keempat orang itu bekerja sama dengan lebih terampil. Akhirnya, naga iblis kuno itu hanya sedikit lalai, dan memberi Li Lei dan yang lainnya kesempatan. Sekarang, cepat, tembak. Aku melihat Li Lei tiba-tiba menghancurkan si putih, dan ketika si putih pecah di udara, dia mengorbankan pembunuhan terkuatnya dan terbang langsung ke belakang naga kuno itu. Hei, naga iblis kuno yang menyerang orang lain, menemukan niat untuk menghancurkan si putih, tiba-tiba berbalik, dan ingin menghentikan si putih yang hancur. Namun, begitu dia menoleh, pria yang sebelumnya ditekan olehnya juga bergegas menuju bagian belakang naga kuno itu. Waktu, seolah-olah pada saat ini, Ye Xuan menatap medan perang, tinjunya terjepit erat, tidak dapat mengalahkan naga kuno itu, lihat saja pukulan ini. Jika gagal, maka Ye Xuan takut bahwa dia hanya dapat terperangkap di sini, tetapi jika berhasil, Ye Xuan akan mendapatkan keuntungan besar.
Tampaknya dalam sekejap mata, tampaknya telah mengalami ribuan tahun. Bersamaan dengan raungan besar yang tak tertandingi, naga iblis kuno di atas terpusat, dan tiba-tiba ada gelombang udara besar yang tak tertandingi. Gelombang udara panas, itulah kegilaan terakhir naga kuno, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Tidak bagus. Sosok Yesuan tiba-tiba mundur, gelombang udara ini, terlalu kuat, dapat dikatakan bahwa itu cukup untuk membuat Yesuan menghancurkan tulang-tulangnya. Pendekar pedang tulang keluar, semuanya di depan Yesuan, dan salah satu senjata sihir pertahanan juga dilempar keluar oleh Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan sepenuhnya mundur. Namun demikian, gelombang udara menghantam Yesuan. Puff! Yesuan memuntahkan darah. Sial! Itu sangat kuat, aku bersembunyi di kejauhan, dan aku juga menahannya dengan tulang-tulang pedang dan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Aku sangat terluka, naga kuno ini terlalu kuat. Yesuan berkata pada dirinya sendiri tanpa daya, saat ini, dia sudah tahu, takut Lilei dan yang lainnya akan bersikap ganas. Benar saja, ketika Yesuan sekali lagi terbang ke posisi bertarung, tetapi di mana melihat tubuh keempat orang itu bahkan langsung terkena naga sihir kuno, hancur total. Hei, kalian berempat sudah mati untukku, aku tidak akan kehilanganmu, Yesuan, biarkan aku bangkit untukmu. Di tangan Yesuan, ada pecahan dari 4 dewa, yang setara dengan jejak kehidupan. Dengan pecahan para dewa ini, dia dapat membangkitkan keempatnya. Namun, harganya sangat tinggi. Bagaimanapun, tangan Yesuan hanyalah potongan-potongan kecil. Pada saat ini, naga iblis kuno dan keempat orang itu telah mati bersama. Yesuan secara alami tidak akan menyia-nyiakannya, langsung membenamkan tubuh naga-naga kuno ke dalam ruang. Naga iblis kuno ini adalah harta karun, dapat dikatakan bahwa apakah itu peningkatan Yesuan sendiri, atau digunakan untuk memperbaiki sistem, itu pasti hal yang baik. Tentu saja, sebelum ini, kita harus terlebih dahulu berurusan dengan para dewa. Dari saat kematian naga kuno, dewa pelindung ini telah muncul di depan Yesuan. Oh, nak, ya, bahkan naga kuno telah dibunuh olehmu, tidak buruk. Untukmu, ini adalah hadiahmu, kamu bisa pergi. Dewa pelindung tampaknya tidak peduli tentang bagaimana Yesuan benar-benar lulus. Di matanya, selama naga kuno itu mati, maka bahkan Yesuan lulus ujian. Dengan kata-kata dewa pelindung, sosok Yesuan sekali lagi tergerak, dan sekali lagi diusir. Tentu saja, Yesuan tidak keberatan. Ketika dia keluar dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia mulai berurusan dengan keuntungannya sendiri. Dia adalah orang pertama yang memberi hadiah kepada dewa, tetapi ketika dia mengeluarkan benda itu, dia merasa malu. Sebenarnya telur, hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan harta karun khusus, telur naga sihir kuno. Tuan rumah harap perhatikan bahwa naga sihir kuno dapat menggunakan bahan khusus lainnya untuk mensintesis hewan peliharaan khusus. Benar saja, Yesuan mengangguk. Ketika saya melihat telur itu, reaksi pertama Yesuan adalah memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan hewan peliharaan baru kali ini. Benar saja, bersama dengan perintah sistem, itu tidak diragukan lagi merupakan bukti bahwa tebakan Yesuan benar. Namun, sekarang Yesuan tidak memiliki bahan lain, jadi telur naga kuno ini hanya dapat ditempatkan terlebih dahulu. Namun, naga sihir kuno ini dapat mensintesis 3 jenis hewan peliharaan. Yang pertama adalah naga kuno. Ini bukan fusi melainkan katalisis, karena telur ini adalah naga kuno. Tentu saja, ini tidak diragukan lagi merupakan sumber daya paling sedikit dan kekuatan tempur terendah. Hal pertama yang dikesampingkan Yesuan adalah itu. Cara kedua untuk mensintesis adalah dengan menggunakan benda yang disebut tubuh Tianxuan untuk mensintesis Tianlong kuno. Sederhananya, itu adalah versi yang disempurnakan dari naga kuno, dan kemudian terlihat bagus. Cara ketiga untuk mensintesis, Anda perlu mendapatkan rumput bintang 7, bunga 1 daun, batu bermata 3, dan hati es laut kuno. Benda sintetis itu sebenarnya disebut naga kristal. Tentu saja, Yesuan bahkan tidak tahu apa keempat bahan ini. Oleh karena itu, Yesuan saat ini, tidak ada ide untuk memainkan telur naga sihir kuno ini. Mari kita bicarakan nanti, bahan apa yang dapat ditemukan di masa depan, apa yang harus disintesis, dan kemudian, titik telannya tidak begitu bagus. Setelah membaca telur naga iblis kuno, Yesuan akan fokus pada panen terbesarnya,
tubuh naga kuno, dan Li Lei dan 4 orang lainnya. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan tugas tersembunyi, yang terakhir adalah naga kuno. Hei, sistem meminta bahwa tingkat perbaikan sistem telah meningkat sebesar 5%, saat ini 10%. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah sekarang dapat membuat pilihan, tubuh naga kuno, dapat mempromosikan 6 alam untuk tuan rumah, atau memperbaiki sistem perbaikan esensi 1%, dan kemudian tuan rumah mendapatkan hadiah tingkat. Hei, tuan rumah, tolong buat pilihan. Yesuan mengerutkan kening. Pilih, sistem sebenarnya membiarkan dirimu memilih. Kamu harus tahu bahwa situasi seperti ini jarang terjadi dalam sistem. Dapat dikatakan bahwa sistem yang muncul sangat manusiawi. Namun, Yesuan sangat menyadari bahwa sistem tersebut tampaknya sedang mengalami semacam perubahan. Hanya saja, perubahan ini berlangsung diam-diam. Bahkan Yesuan sendiri tidak tahu perubahan seperti apa yang mungkin terjadi. Bahkan tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tentu saja, jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, mari kita pilih dulu. 100% sistem diperbaiki. Sungguh, sangat sedikit. Namun, Yesuan tetap dengan tegas memilih opsi kedua. Memperbaiki sistem 1% dan kemudian dia mendapat peringkat. Karena, setelah sistem diperbaiki, Yesuan akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Dibandingkan dengan perbaikan sistem sebelumnya, Yesuan meningkatkannya kemudian, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, tidak semua tugas dapat memperbaiki sistem. Bahkan jika berhasil menembus 6 kali, tidak ada tugas perbaikan, dan itu hanya omong kosong. Sistem, saya pilih opsi kedua. Hei, sistem meminta, tuan rumah membuat pilihan. Hei, sistem meminta bahwa tingkat perbaikan sistem telah meningkat 1%, saat ini 11%. Hei, tuan rumah berhasil menembus, dan saat ini adalah dewa medium 4 orang. Yesuan mengangguk, dan masalah di sini sudah selesai. Namun, Li Lei, mereka masih harus menyelesaikan Yesuan. Sistem, aku ingin membangkitkan Li Lei, apa yang bisa kulakukan? Hei, sistem menyarankan agar tuan rumah dapat mencari bahan khusus untuk membangkitkan Li Lei dan yang lainnya. Saat ini, pecahan Li Lei dan yang lainnya dapat ditanam di ruang tanaman, perlahan-lahan memulihkan kekuatan mereka. Baiklah, kalau begitu, itu saja. Yesuan tahu bahwa hampir mustahil untuk membangkitkan keempat orang ini sekaligus. Setelah menerobos ke para dewa, tidak semudah itu untuk membangkitkannya. Adapun orang-orang yang dibunuh oleh Yesuan, dia telah menggunakan kekuatan dewa untuk memulihkan mereka semua dan membiarkan orang-orang ini hidup di ruang angkasa. Namun, selama ada kesempatan, maka itu akan berhasil. Setelah menyelesaikan semua hal, Yesuan mulai memperhatikan situasi sebelumnya. Pada saat ini, Yesuan berdiri di depan sebuah menara tinggi. Menara ini menjulang tinggi, bahkan jika Yesuan mencoba melihatnya, dia tidak dapat melihat seberapa tingginya dia. Dan di sekitar menara ini, tidak ada apa-apa selain ketiadaan. Yesuan tahu bahwa ini seharusnya adalah tingkat ketiga. Dia tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke dalam. Mendorong pintu menara, sesaat, isapan yang kuat, akan menyedot Yesuan. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar. Selamat datang di menara tak berujung, selamat, ujian, Anda berhasil memasuki tingkat ketiga. Aturan tingkat ketiga sangat sederhana, Anda hanya perlu memanjat tingkat tertinggi menara tak berujung ini, maka Anda lulus. Tentu saja, karena menara tak berujung lebih sulit, jadi selama kamu memanjat setengah jalan, kamu dapat memilih untuk pergi kapan saja. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa ada binatang buas yang kuat di masing-masing menara ini. Mari kita nikmati, cobalah eksperimennya, nikmati pembunuhan tanpa akhir ini. Berbicara, tidak ada ketegangan, hanya bisa menjadi penjaga para dewa ketiga. Namun, dewa pelindung tingkat ketiga ini tampaknya lebih menjijikkan daripada 2 tingkat sebelumnya. Ternyata bahkan orang-orang tidak muncul. Tentu saja, karena aturannya sudah dijelaskan, maka Yesuan tidak perlu menunggu apapun. Dia mengangkat kakinya langsung dan berjalan menuju lantai 2. Tampaknya lapisan bawah hanya untuk penerimaan, jadi tidak ada binatang. Namun, ketika Yesuan berjalan ke lantai 2, dia melihat seekor binatang buas. Apakah tingkat dewa berikutnya? Yesuan melirik sekilas. Melihat harimau bertanduk ini, dia merasa sangat aneh. Sebenarnya,
Hanya ada satu produk yang menunggu untuk dikultivasikan oleh para dewa. Apakah ini terlalu sederhana? Membunuh binatang buas ini sekaligus, tetapi yang membuat Yesuan tidak terduga adalah bahwa setelah orang ini terbunuh, dia berubah menjadi asap biru dan menghilang. Bukankah ini avatar? Tentu saja, Yesuan tidak akan terlalu peduli, tetapi langsung pergi ke lantai 2. Yah, masih menunggu perbaikan para dewa, tetapi kali ini 10. Tanpa ancaman, Yesuan menahan diri dan kemudian terus bergerak maju. Terus-menerus menahan, terus-menerus memanjat. Yesuan belum ingat berapa lantai yang telah dia naiki, tetapi dia sudah mengetahui aturan di sini. Monster di sini akan berubah setiap ke-10. 1 di lantai pertama dan 10 di lantai kedua. Lapisan ketiga dari 50, peningkatan ini, hingga 1/1000 lantai ke-10. Tentu saja, levelnya tidak akan menjadi. Namun, ketika lantai ke-11, itu akan digantikan oleh 5 monster yang menunggu para dewa. Selanjutnya, itu adalah monster yang ditunggu-tunggu oleh puncak para dewa. Lalu ada monster yang dibudidayakan sebagai dewa berukuran sedang, dan kemudian monster dewa manusia menengah 5 orang. Sekarang, yang dihadapi Yesuan adalah 1000 kepala, monster dengan 5 talenta dan dewa. Serius, Yesuan sangat lelah sekarang. Anda harus tahu bahwa Yesuan sendiri hanya memiliki kultivasi seorang pria parubaya kelas 4, tetapi ia harus menghadapi dewa manusia menengah 5 karakter berwajah 1000. Dapat dikatakan bahwa tekanannya sangat besar. Yesuan berdiri di pintu dan berdiri dengan tenang. Di pintu, binatang buas ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan itu akan menjadi kesempatan untuk membuat penguji terkesiap. Namun, Yesuan mencobanya. Hanya butuh sedikit waktu. Ketika waktunya habis, ia akan langsung dipromosikan oleh suatu kekuatan. Apa yang harus dilakukan? Begitu terus-menerus, tampaknya mustahil untuk dilewati. Sekarang, itu adalah binatang buas dari manusia berkarakter 5 dan berjiwa sedang, maka gelombang berikutnya adalah pria parubaya dari puncak. Selain itu, cobaan ini tampaknya tidak ada habisnya sama sekali. Berdiri di tangga spiral, Yesuan dapat melihat bahwa ada lapisan yang tak terhitung jumlahnya di atas. Cobaan tanpa akhir, pembunuhan tanpa akhir, benar saja, layak untuk namanya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan datang dari belakang Yesuan dan langsung mendorong Yesuan ke dalamnya. Ternyata waktu untuk istirahat telah berakhir. Dalam sekejap, binatang buas itu bergegas menuju Yesuan seperti banjir. Yesuan tidak berdaya, hanya bisa mengeluarkan pedang, dan mulai bertarung lagi. Dalam cobaan seperti itu, jangan mencoba menggunakan serangan yang kuat. Karena, itu hanya membuang-buang kekuatanmu sendiri. Itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk bertarung dengan metode pertempuran yang paling ekonomis dan ilahi. Meskipun dia memiliki pemulihan super dari Dewa Perang, dalam kasus ini, ada kalanya itu tidak cukup. Lagi pula, setiap kali kamu membunuh satu lapisan binatang buas, kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal di lantai itu terlalu lama. Tentu saja, waktu untuk membunuh monster juga terbatas. Yesuan mengambil pedang dan membunuh seekor binatang buas yang bergegas ke arahnya, menyaksikan binatang buas itu berubah menjadi asap putih. Aku memikirkannya, apa yang harus kulakukan? Ujian ini tampaknya tidak ada habisnya sama sekali, bahkan jika Yesuan telah melewati level puncak para dewa, bahkan jika dia telah melewati level puncak para dewa. Jadi, bagaimana dengan situasi Tianjing berikutnya? Terlebih lagi, ada alam di luar para dewa. Itu bukan cara untuk bertarung sepanjang waktu. Alis Yesuan berkerut, dan sementara tangan terus-menerus membunuh binatang buas itu, pikiran terus-menerus berpikir. Namun, biarkan Yesuan mencoba yang terbaik, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan dilema. Akhirnya, binatang buas itu masih terbunuh, Yesuan hanya bisa naik turun tanpa daya. Mereka datang, keamanan. Namun, biarkan Yesuan naik turun. Suara gerbang ketiga Dewa Pelindung akhirnya berdering lagi. Hei, anak muda sangat baik. Selamat, kamu telah lulus ujian pertama dan memenangkan gelar Junior Endless Trial. Ya, tetapi mereka yang bisa datang ke sini, aku khawatir aku bisa mendapatkan gelar ini. Oh, aku lupa memberitahumu, selama kamu membunuh gelombang binatang buas yang mirip dengan kekuatanmu sendiri, kamu bisa mendapatkan gelar utama, lalu kamu dapat membuat pilihan, terus menantang, atau langsung pergi. Baiklah,
Mohon diingatkan bahwa semakin rendah wilayahmu, semakin rendah tingkat kesulitan binatang buas yang perlu diatasi. Selama kamu telah memenangkan gelar Super Endelestrialis, bahkan jika itu mengejarku, bagaimana, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Mendengar perkataan Guanshen tingkat keempat, hati Ye Xuan menjadi hening. Untungnya, ujian tanpa akhir ini secara otomatis disesuaikan dengan alam peserta, daripada benar-benar harus mencapai lapisan terakhir. Tampaknya Ye Xuan bukannya tidak memiliki kesempatan untuk lulus. Namun, meskipun begitu, Ye Xuan memutuskan untuk mundur sementara. Menjaga para dewa, bukan. Setelah aku mendapat gelar penguji utama, jika aku punya waktu, aku bisa datang dan mencoba lagi. Petik 2. Tentu saja, kamu bisa datang dan mencobanya kapanpun kamu mau, tetapi kamu hanya punya 3 kesempatan dan 3 kesempatan untuk habis, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Baiklah, aku mengerti, aku memilih untuk pergi sementara. Ye Xuan langsung menyatakan keputusannya karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menciptakannya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, maka aku akan mengirimmu pergi. Ini adalah transmisi 3 arah. Aku akan mengirimmu langsung dari persidangan. Jika kau ingin melanjutkan tantangan, kau bisa langsung ke sini. Kemudian ingatkan kau, jika kau ingin karena kenaikannya sudah berakhir, maka alam binatang buas ini juga telah disesuaikan, mengerti? Baiklah, aku mengerti. Dengan jawaban Ye Xuan, aku melihat cahaya putih berkedip, dan Ye Xuan menghilang di tempat. Ketika Ye Xuan bereaksi, dia muncul di tempat yang aneh. Dengan kata lain, Dewa Pelindung tingkat keempat langsung mengirim Ye Xuan keluar dari lembah. Di mana, aku hanya ingin mencoba menemukan bahan di lembah, dan kemudian memperkuat kekuatanku. Ini adalah Dewa Pelindung, sebenarnya yang mengirimku keluar. Ye Xuan berkata dalam hati, dia tidak bermaksud meninggalkan lembah-lembah. Namun, sekarang setelah keluar, tidak ada cara. Untungnya, aku bisa kembali kapan saja. Ye Xuan harus diselesaikan, bagaimanapun juga, tugas memperbaiki sistem masih ada. Ye Xuan dapat membayangkan bahwa selama penjelajahan lembah absolut selesai, maka pasti akan mendapatkan banyak perbaikan sistem, atau bahkan memperbaiki sistem sepenuhnya, itu bukan tidak mungkin. Sekarang setelah keluar, maka Ye Xuan juga dapat melihat keluar untuk mencari tahu apakah dia dapat menemukan bahan yang tepat untuk memperkuat dirinya sendiri. Cara terbaik adalah memperkuat atau menerobos 2 tingkat utama darah setengah dewa, meskipun itu juga sangat kuat. Tetapi jelas, Ye Xuan ingin melewati ujian menara tak berujung, maka, hanya darah setengah dewa Ye Xuan saat ini, tidak cukup. Tentu saja, jika Anda ingin menerobos, itu masalah sederhana, mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa peningkatan, itu tidak mudah. Ye Xuan Shen membacanya di luar, dia percaya bahwa tidak mungkin untuk mendorong dirinya sendiri ke tempat yang jauh. Namun, Ye Xuan masih diremehkan, ini para dewa. Konsep geografis para dewa pada dasarnya berbeda dari tempat lain. Jangan melihat Dewa Pelindung hanya untuk memindahkan Ye Xuan, tetapi secara langsung memindahkan Ye Xuan ke ribuan mil jauhnya. Melalui penjelajahan para dewa, Ye Xuan melihat sebuah kota besar di kejauhan. Sejak kota itu ditemukan, Ye Xuan tidak akan menunda dan terbang langsung ke kota itu. Lupakan kota itu, nama ini bagus. Pada saat ini, Ye Xuan berdiri di luar gerbang kota yang besar dan melihat kerumunan yang ramai, tetapi ada beberapa perbedaan. Karena dia melihat bahwa sebagian besar orang di sini hanyalah orang biasa, dan penampilannya juga sangat aneh. Tauren, kobold, burung bersayap, atau siput yang membawa cangkang besar. Bagaimana ini? Poin utamanya adalah bahwa orang-orang ini sangat berpikiran rendah, dan bahkan ada orang yang tidak memiliki perbaikan. Apa-apaan ini? Selamat datang di kota kekhawatiran, pertama kali. Kamu di sini untuk melupakan kota. Tepat ketika Ye Xuan bingung, seorang remaja berlari ke arahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan, ternyata itu adalah manusia biasa. Alis Ye Xuan sedikit berkerut dan bertanya kepada pria itu, apa kota itu? Apa yang terjadi, tamu? Aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Pria itu menyentuh kepalanya dan tampak bingung. Oh, siapa yang kumaksud? Mengapa ada begitu banyak manusia di sini? Bukankah ini dunia dewa? Ye Xuan harus menjawab secara langsung. Namun, kata-katanya membuat pria itu takut dan langsung jatuh ke tanah. Dewa yang mulia,
mata kecil itu tidak mengenal Taisan, mohon ampun kepada Tuhan yang kecil. Yesuan menatap pria itu. Bangun, aku akan menanyakan sesuatu padamu, kau harus menjawabku. Ya, para dewa memang seperti ini. Ada banyak ras pribumi di alam para dewa, dan beberapa makhluk batas bawah yang dibesarkan oleh para dewa. Tetapi meskipun ini adalah dunia dewa, itu bukanlah dewa. Semua orang bisa melakukannya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pribumi para dewa dan manusia sepertiku yang dibesarkan oleh para leluhur dari 8 surga membentuk dunia fana para dewa. Yesuan mengangguk, ternyata memang begitu. Di wilayahnya saat ini, yang pertama memang manusia biasa, bahkan jika itu bukan penguasa, itu sama saja. Bagaimanapun, itu hanya nama. Terlebih lagi, manusia dewa hanya bisa disebut manusia biasa dengan wilayah yang relatif tinggi. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus setelah memadatkan dewa mereka, dan banyak orang mungkin memilih untuk membawa keluarga atau murid mereka sendiri ke wilayah yang lebih rendah. Bagaimanapun, para dewa itu berbahaya, dan siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Namun, para dewa penuh dengan kekuatan ilahi dan lebih cocok untuk kultivasi. Akibatnya, banyak orang secara alami akan melepaskan murid mereka sendiri dan orang lain secara langsung. Adapun ras pribumi asli, Yesuan ini tidak baik untuk mengatakan apapun. Namun, ada orang pribumi di wilayah para dewa. Ini adalah hal yang luar biasa. Yesuan mengabaikan orang itu, tetapi langsung masuk ke kota pelupaan. Dibandingkan dengan yang dimasuki Yesuan terakhir kali, semuanya dibangun oleh orang dengan keilahian. Ini melupakan kota, tetapi tampaknya penuh dengan vitalitas. Banyak tokoh bergerak melaluinya. Di alam para dewa, bahkan manusia biasa, yang telah hidup selama ribuan tahun, adalah hal yang normal. Oleh karena itu, orang-orang secara alami semakin banyak. Tentu saja, alam para dewa dan kota sejuta orang hanyalah setetes air di lautan. Yesuan berjalan-jalan dan mengetahui asal-usul kota ini. Kota ini dibangun oleh penguasa kota di sini, tetapi hanya beberapa ratus orang, tetapi setelah puluhan ribu tahun pembangunan, telah menjadi skala hari ini. Dan kota yang terlupakan ini setara dengan wilayah pribadi orang tua yang telah dilupakan. Namun, meskipun demikian, masih ada beberapa di dalam. Melupakan lelaki tua di kota yang terlupakan ini, ia mendirikan rumah pelupa dan memilih murid-murid elit untuk melatih mereka. Belum lagi, ia benar-benar dibina olehnya. Kota pelupaan saat ini, dengan ratusan dewa, dianggap sebagai yang paling kuat di antara lusinan kota di sekitarnya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Silakan periksa dan tidak menemukan apa yang dibutuhkan Yesuan. Yesuan berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, ia bahkan tidak punya waktu untuk pergi, tetapi ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah pasukan dipimpin oleh dewa yang lebih rendah, Sanming, dan selusin dewa. Sebenarnya datang keluar kota yang terlupakan ini. Sosok Yesuan sudah berada di atas gedung yang merupakan yang tertinggi di kota itu. Yesuan ingin melihat, di sini, apa yang akan terjadi. Lupakan lelaki tua itu, kau berikan aku keluar. Tepat setelah Yesuan mengatur posturnya dan bersiap untuk menonton pertunjukan, para dewa di luar kota berteriak keras ke arah kota yang terlupakan. Suara-suara besar, bahkan kehidupan banyak manusia di kota itu. Sialan, lelaki tua, apa yang ingin kau lakukan? Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua lain yang lebih rendah dari para dewa bergegas keluar. Pada saat yang sama, di kota yang terlupakan ini, ada juga larangan di kota itu. Tentara yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke kota. Hei, apa yang ingin aku lakukan? Lupakan lelaki tua itu, jangan pergi ke kabinet dan memesan, kumpulkan binatang totem. Kamu lupakan lelaki tua itu untuk menemukan kematiannya sendiri, tetapi mengapa aku harus menyakitiku? Kamu tidak membayar binatang totem, itu terbuka dan diam. Pergi ke kabinet sebagai musuh, kamu ingin mati, bisakah kamu menjatuhkan kami? Haha, kamu adalah kamu, datanglah kepadamu. Jika kamu kuat di kabinet, kami tidak mampu melakukannya. Tetapi, singkatnya, mereka akan mengambil binatang buasku, dan, lebih dari itu aku mengirimnya, mengapa? Mendengar di sini, Yesuan mengerti bahwa keberanian adalah hal yang dibawa oleh binatang totem dan mogege. Pada awalnya, Yesuan pertama kali datang ke alam para dewa,
dan turun ke binatang buas, dan juga memperoleh binatang totem. Tentu saja, dibandingkan dengan binatang buas dari binatang buas, binatang totem dari kota bebas khawatir ini tidak ada apa-apanya. Sayangnya, kota bebas khawatir tidak memiliki kekuatan binatang buas, jadi bahkan kualifikasi untuk penebusan pun tidak. Dalam kata-kata kabinet, kota bebas khawatir ini hanya dapat menyerahkan binatang totem, dan bahkan harus dikirim sendiri. Terus terang, semuanya disebabkan oleh kekuatan yang lemah. Dua dewa yang kuat masih bertengkar di sana, tetapi Yesuan tidak siap untuk menontonnya, karena tidak ada yang perlu bagi Yesuan untuk terus memperhatikan. Kekuatan, semuanya adalah penyebab masalah. Kali ini, aku melihat bahwa Yesuan sekali lagi mengerti bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak akan diganggu. Ketika Yesuan pergi, terdengar suara teriakan ke arah Wu Yacheng. Pembunuhan ratusan ribu pasukan hanya karena kedua dewa itu kuat dan pendendam. Mungkin di dalam hati kedua orang ini, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati para manusia itu. Yesuan memanggil Tianma, pergi dengan sangat cepat, dia tidak perlu menemukan kolam kota manusia. Di sana, mungkin tidak apa-apa untuk melihatnya saat aku bosan, tetapi tidak ada gunanya bagi kemampuan Yesuan untuk meningkat. Segera, Yesuan sekali lagi menemukan sebuah kota. Namun, ini bukan kota manusia. Ini adalah kota sungguhan, milik kota para dewa. Yah, di sini, Ling Xuange, aku tidak menyangka ada paviliun Ling Xuan di sini. Kalau begitu, aku bisa pergi dan melihat apakah ada bahan yang aku butuhkan. Sosok Yesuan jatuh ke tanah dan juga mengambil Tianma. Berjalan sendirian ke kota, tujuannya sangat jelas, yaitu, paviliun Ling Xuan. Saya mendengar bahwa pelelangan paviliun Ling Xuan ini akan melelang beberapa harta karun, hanya tidak tahu jenis bayi apa itu. Hei, bahkan jika Anda mendengarnya, kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kali ini pelelangan adalah pelelangan internal. Hanya orang-orang yang diundang oleh Ling Xuange yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tidak ada undangan, tidak ada yang akan ikut. Yesuan datang ke paviliun Ling Xuan dan mendengar argumen orang-orang. Tampaknya Yesuan masih punya waktu. Lelang, lumayan. Secara umum, akan selalu ada beberapa hal bagus di lelang. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkannya, Anda hanya bisa melihat sumber daya keuangan Anda sendiri. Kali ini, Yesuan tidak akan sesulit terakhir kali. Senjing dari tubuh digunakan untuk perhitungan yang cermat. Lagi pula, Yesuan juga orang yang bernilai jutaan. Namun, bagaimana undangan itu bisa didapat? Ya, Yesuan tiba-tiba teringat. Ketika dia melewati lintasan pertama di lembah Outland, tidak ada seorang pun yang kebetulan adalah tetua paviliun Ling Xuan. Tokennya sekarang ada di tangannya. Jadi, apakah mungkin menggunakan benda ini untuk mendapatkan undangan, atau untuk memenuhi syarat masuk? Memikirkan hal ini, Yesuan tidak ragu untuk langsung pergi ke pelayan paviliun Ling Xuan. Perdana Menteri, ada yang bisa saya bantu? Pelayan itu bertanya dengan hormat kepada Yesuan. Oh, saya ingin undangan ke lelang, bagaimana cara mendapatkannya? Tamu, saya sangat menyesal, pelelangan kabinet ini bukanlah pelelangan umum, melainkan pelelangan internal kecil, jadi semua orang kecuali orang yang diundang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Meskipun pelayan itu berkata dengan nada halus, tetapi orang-orang di sekitar Yesuan kok membuka bunga-bunga itu. Haha, saya tidak salah, seorang pria kecil di tanah dewa berukuran sedang, dan ingin mendapatkan undangan ke pelelangan. Tidakkah Anda tahu, undangan ini, minimal adalah para dewa, dan, dia benar-benar pergi langsung ke orang-orang yang meminta paviliun Ling Xuan, tetapi itu cukup bodoh. Bukankah, menertawakan saya, apa tempatnya di paviliun Ling Xuan? Apa lelang internal paviliun Ling Xuan? Siapa yang ingin pergi, apakah itu disebut lelang internal? Ada banyak argumen. Selain itu, semuanya mengatakan bahwa Yesuan tidak berusaha menjadi serupa. Yesuan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan apa yang dikatakan orang-orang ini, Yesuan sendiri ingin melakukan apa yang menjadi kuncinya. Oh, ternyata seperti ini, kalau begitu aku ingin bertanya, bolehkah aku menggunakan ini untuk mengubahnya menjadi undangan? Yesuan tidak ragu untuk langsung mengeluarkan batu giok tua itu. Pelayan itu melihat sesuatu di tangan Yesuan dan terkejut. Kalian harus tahu bahwa paviliun Ling Xuan adalah kekuatan yang terpisah,
tentu saja, ada juga pembagian hak yang terperinci. Adapun para penatua, dapat dikatakan bahwa di setiap divisi, biasanya ada satu atau dua penatua yang duduk di kota, tetapi tidak menyangka bahwa seseorang memegang token penatua untuk mengubah undangan. Dahi pelayan itu langsung menunjukkan keringat, tetapi wajah Nono berkata kepada Yesuan, yang besar, orang dewasa tolong tunggu sebentar, yang kecil segera meminta para penatua untuk keluar. Saat berbicara, pelayan itu menamparkan wajah Yesuan, lalu bergegas pergi. Perubahan dramatis seperti itu membuat semua orang di lapangan membuka mata mereka. Tidak, apa yang orang ini lakukan? Apa benda di tangannya? Mengapa begitu menakutkan bagi pelayan ini? Untuk sementara waktu, semua orang di seluruh aula menutup mulut mereka. Pada awalnya, beberapa orang yang membahas Yesuan bahkan lebih berubah. Memperhatikan Yesuan dengan saksama, tampaknya saya takut Yesuan akan mengejar mereka secara umum. Sangat disayangkan bahwa Yesuan tidak menempatkan orang-orang ini di matanya, jadi dia tidak akan peduli dengan mereka sama sekali. Segera, para tetua dari cabang ini bergegas keluar. Murid mengunjungi para tetua. Yang tidak terpikirkan oleh semua orang adalah bahwa bahkan tetua ini sangat menghormati Yesuan dan bahkan membungkuk langsung. Sebenarnya, Yesuan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata karena paviliun Lingsuan adalah tempat untuk menjual harta karun, maka tentu saja ada banyak orang. Token tetua paviliun Lingsuan adalah hal yang sangat istimewa. Bagaimana benda ini disempurnakan? Tidak ada yang tahu. Namun, setiap tetua hanya memiliki satu, dan token ini memiliki kecerdikannya sendiri, tetapi juga sejumlah jejak unik. Kecuali pemilik token tersebut secara sukarela, jika tidak, token tersebut tidak akan pernah mengikuti orang lain. Bahkan jika kekuatan Anda kuat, maka tidak ada cara untuk memaksanya, karena token ini memiliki efek penghancuran diri. Tentu saja, para tetua paviliun Lingsuan bebas memilih ahli warisnya. Artinya, token ini juga dapat diwarisi oleh seorang murid. Namun tidak diragukan lagi, selama orang yang memegang token tersebut memiliki hak yang sama untuk memiliki tetua tersebut. Tidak peduli bagaimana Yesuan mendapatkan token tetua tersebut, tidak peduli apa idenya. Namun sekarang, Yesuan memegang token ini di tangannya, artinya, Yesuan adalah penguasa token ini, adalah tetua sah paviliun Lingsuan, dan bukan tetua biasa. Kamu bangun dulu, Yesuan tertegun, katanya. Sekarang, bahkan Yesuan sendiri masih bingung. Apa yang terjadi? Setelah para tetua paviliun Lingsuan berdiri, Yesuan terus bertanya, token ini memang milik tetua paviliun Lingsuanmu. Memang benar aku bukan tetua paviliun Lingsuan. Kurasa kalian pasti salah paham. Oh, para tetua, kalian seharusnya tidak menggoda murid-murid kalian. Aturan paviliun Lingsuan tidak berubah selama puluhan juta tahun. Mungkin memang para tetua terdahulu yang memberimu token seperti itu karena suatu alasan, tetapi selama token kalian ada di tangan, maka kalian adalah tetua paviliun Lingsuanku. Setiap token tetua ditetapkan di paviliun Lingsuanku. Artinya, hak setiap token tidak akan berubah karena orang berubah. Aku paviliun Lingsuan, hanya mengakui token tidak mengenali orang. Aku menggosok. Yesuan tertegun, hanya mengakui bahwa token tidak mengenali orang, apa aturannya? Itu bukan untuk mendapatkan token palsu, Anda dapat berbohong kepada kelompok orang paviliun Lingsuan. Tentu saja, Yesuan juga mengerti bahwa hampir tidak mungkin untuk membuat token palsu. Bagaimanapun, paviliun Lingsuan bukanlah kekuatan kecil. Hal semacam ini, Yesuan tidak ingin masuk lebih dalam, tujuan utamanya sekarang adalah untuk mendapatkan surat undangan. Mengenai token, tunggu sampai waktu berikutnya. Setelah bertemu dengan Master Bulan yang hilang, mari kita tanyakan. Baiklah, saya hanya ingin meminta surat undangan. Saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini. Sayangnya, tidak ada surat undangan. Saya tidak tahu apakah itu nyaman, kata Yesuan langsung. Setelah mendengarkannya, wajah tetua itu menunjukkan senyum aneh, dan kemudian berkata, itu, tetua, kamu benar-benar tidak tahu. Kamu berada di tangan token tetua, ingin memasuki kantor cabang kami lelang internal akan diadakan kapan saja. Token di tanganmu mewakili hakmu dan lebih berguna daripada undangan apapun. Jumlah, Yesuan, aku tidak menyangka bahwa token ini benar-benar memiliki kegunaan ini pada saat ini. Orang-orang di sekitar Yesuan yang mulai berbicara tentang Yesuan sudah tercengang dan iri, dan lebih panik lagi.
Para tetua paviliun Lian Xuanxuan harus diperlakukan dengan hormat seperti itu. Apakah identitas itu bisa sederhana? Orang-orang diam-diam memperhatikan punggung Ye Xuan dan menyaksikan Ye Xuan berjalan ke aula dalam paviliun Ling Xuan. Banyak orang bahkan berpikir tentang bagaimana cara menuju Ye Xuan. Ye Xuan mengikuti alasan mengapa tetua ini datang ke aula dalam. Tentu saja, itu bukan untuk undangan, tetapi ingin tahu hal-hal baik apa yang ada dalam pelelangan ini. Bahkan jika ada yang cocok, Ye Xuan siap untuk membelinya terlebih dahulu. Ini adalah keuntungan lain dari token tetua. Sebelum para tetua, Anda lihat, ini semua barang yang akan ditembakkan di pelelangan ini. Tetua itu menyerahkan daftar kepada Ye Xuan. Daftar itu dengan jelas mencantumkan semua barang lelang untuk pelelangan ini. Tentu saja, sepertiga dari mereka berasal dari paviliun Ling Xuan, dan 2/3 lainnya hanyalah barang-barang yang telah dikirim orang lain. Segera, Ye Xuan membaca semua daftar. Di antara mereka, ada 3 hal yang paling menarik perhatian Ye Xuan. Bagian pertama ini, disebut iblis kuno. Itu benar, itu adalah jari dewa iblis kuno. Dikatakan bahwa iblis besar ini telah mencapai kultivasi dewa utama, daging, sangat kuat. Dewa iblis kuno dan dewa iblis saat ini masih memiliki perbedaan besar. Faktanya, apakah itu iblis kuno atau dewa iblis, itu beberapa kali lebih kuat daripada dewa saat ini. Adapun akar penyebabnya, itu di atas kekuatan magis. Terutama untuk iblis. Iblis, yang berjalan secara umum adalah garis fisik, terus-menerus memperkuat tubuhnya dan mencapai keilahian. Namun, dewa iblis juga memiliki berbagai kekuatan magis. Namun, setelah bertahun-tahun, banyak kekuatan magis khusus iblis telah terputus. Master asli dari jari dewa iblis ini adalah iblis besar yang terkenal di zaman kuno, jari dewa iblis. Berapa banyak kekuatan supernatural yang ada di dewa iblis, tidak ada yang tahu sekarang, tetapi orang-orang tahu bahwa kekuatan magis paling kuat dari dewa iblis ini adalah apa adanya. Konon katanya jika para dewa ingin membunuh, cukup dengan tangannya saja, orang tersebut akan berteriak, bahkan jika tingkat kultivasinya sama, tidak akan bisa menghentikan jarinya. Tentu saja, rumor ini Ye Xuan tidak peduli, dia peduli dengan intersepsi tulang ini, sebenarnya ada zat khusus yang dapat memperkuat darah dewa pedangnya. Benda ini, aku harus mendapatkannya. Ye Xuan berkata dalam hati, tetapi setelah dia melihat bahwa catatan itu mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah kiriman, dia hanya bisa menunjukkan senyum tak berdaya. Barang kedua ini adalah bunga yang disebut bunga jiwa 9. Bunga jiwa hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menumbuhkan jiwa. Li Lei, keempatnya, Ye Xuan berkata bahwa dia ingin menyimpannya, jadi bunga jiwa panjang ini, Ye Xuan juga ingin mendapatkannya. Hei, apakah ini sesuatu yang telah diambil oleh paviliun Ling Xuan? Ye Xuan melihat catatan itu, sedikit terkejut, tetapi langsung tersenyum. Siapa bunga yang telah lama ditunggu-tunggu ini? Apakah ini lelangmu? Ye Xuan berbalik dan bertanya kepada tetua paviliun Ling Xuan. Kembalilah ke tetua, kamu bisa memanggilku sedikit putih, bunga jiwa panjang ini, tidak mungkin ada yang aneh, dijual ke kabinetku beberapa bulan yang lalu, tetua yang terlalu tua, apakah kamu menyukai bunga ini? Baiklah, ya, aku hanya membutuhkan bahan semacam ini. Ye Xuan mengangguk. Oh, jika demikian halnya, maka para tetua dapat membeli langsung. Para tetua dapat menikmati konsesi setengah harga di kabinet. Para murid akan mengambil inisiatif untuk menghapus biaya transaksi Anda. Ini adalah jiwa yang tahan lama. 3.000 dewa dapat diperoleh. Yah, murah sekali. Baiklah, kau bisa mengambilnya untukku. Oh, oke. Juga para tetua, tetapi bunga jiwa yang tahan lama ini hanyalah bunga dewa biasa. Jika itu adalah senjata sihir pemurnian, itu dapat digunakan di bawah para dewa. Aku tidak tahu untuk apa para tetua menggunakannya. Ye Xuan memiliki slogan, orang ini, aku tidak tahu bahwa aku hanya memiliki kultivasi seorang pria berukuran sedang, dan itu masih pendatang baru di para dewa. Jika itu bukan kebetulan, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki paviliun Ling Xuan ini, apalagi berpartisipasi dalam pelelangan. Tentu saja, pria itu hanya menanyakan sepatah kata secara acak, tidak perlu bertanya. Melihat bahwa Ye Xuan tidak berbicara, pria itu juga memerintahkan seorang pelayan untuk mengambil bunga jiwa yang tahan lama itu. Adapun Ye Xuan sendiri, dia sedang melihat barang terakhir.
Ye Xuan mulai datang ke alam para dewa, pertama-tama membunuh binatang totem dari binatang buas dan kemudian, setelah pengejaran para murid binatang buas, mereka jatuh ke lembah ekstremitas dan melakukan uji coba dan uji coba lagi dan lagi. Dapat dikatakan bahwa banyak kekuatannya sendiri, kecuali kerusakan sistem dan karenanya tidak dapat digunakan, alasan yang lebih besar adalah bahwa tidak ada kesempatan untuk digunakan. Namun, ini tidak berarti bahwa Ye Xuan melepaskan barang-barang aslinya. Misalnya, pendekar pedang binatang buas. Pada saat ini, di depan Ye Xuan, itu adalah batu api Xuan Sui. Ini adalah batu yang sangat aneh, karena tidak padat dan tidak cair, tidak ada ki dan tidak virtual. Sederhananya, bentuk batu ini adalah keadaan pembakaran diri yang sangat aneh. Batu api Xuan Sui ini terbakar dengan sendirinya kapan saja, tetapi energi yang dibakarnya terbatas di sekitar tubuh, dan dengan cepat mengembun ke dalam tubuh batu, sehingga berbalas dan bertahan lama. Tentu saja, selain bentuk magisnya, yang terpenting adalah efeknya, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk memperkuat pedang binatang buas. Tidak hanya dapat meningkatkan serangan dan pertahanan pendekar pedang binatang buas, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan pendekar pedang binatang buas. Konsep ketahanan mungkin tidak begitu mudah dipahami. Sederhananya, selama batu api Xuan Sui dan pendekar pedang binatang buas dapat digabungkan, maka pendekar pedang binatang buas akan memiliki perubahan yang tidak terduga. Benda ini harus diserahkan. Bahkan jika Anda tidak mengambil tulang jari iblis kuno, Anda juga harus mendapatkan batu api Xuan Sui ini. Ye Xuan melihat benda ini dan masih dalam keadaan difoto. Dalam hal ini, dia tidak melihatnya lebih jauh, tetapi mengambil bunga jiwa jangka panjang langsung dari tetua putih kecil. Setelah memberikan senjing, dia bertanya kepada tetua putih, berapa lama pelelangan berlangsung. Jika Anda kembali ke para tetua, rencana awalnya akan diadakan 3 hari kemudian. Bisakah Anda melihatnya? Apa yang Ye Xuan ingin lihat? Jika Anda bisa, Ye Xuan masih ingin mengadakannya sekarang. Tentu saja, ini tidak dapat dikatakan secara langsung oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, ini tidak mungkin. Baiklah, 3 hari dalam 3 hari, saya akan kembali 3 hari kemudian. Baiklah, para tetua juga. Benar, para tetua juga, sesuai dengan praktik yang ditetapkan, Anda muncul di kantor cabang kami, saya harus melapor kepada para tetua pemantau regional, mungkin waktu yang menentukan, para tetua pemantau regional akan datang kepada Anda untuk menentukan otoritas Anda, jadi bisakah Anda tolong? Lebih mudah bagi para tetua untuk pergi, meninggalkan senjata ajaib seperti catatan Anda.